Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aiman Anasor Said, NPM 1903 10 10 18, dan partner saya. Saya Galang Ananda Putra, NPM 19031010117. Kami dari grup F, Paralel C. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil review mengenai modul mikroskopi pada praktikum mikrobiologi industri. Oke, di mana pertama pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, di mana dalam kehidupan sehari-hari, informasi yang diperoleh pada bidang mikrobiologi itu sangatlah penting. Di mana mikrobiologi sendiri itu merupakan cabang ilmu yang mempelajari mengenai mikroorganisme seperti bakteri, kapang, hamir, protozoa, dan lain sebagainya. Analisis mikrobiologi itu pada umumnya dilakukan melalui pengamatan terhadap objek kecil atau yang bisa disebut dengan mikroskopis, sehingga tidak dapat diamati menggunakan mata secara langsung. Oleh karena itu, terdapat suatu alat yang dapat membantu proses pengamatan yang untuk mengamati benda berukuran mikroskopis dengan perbesaran tertentu, di mana alat tersebut disebut dengan mikroskop. Secara umum, mikroskop itu dapat memperbesar bayangan benda hingga 40 kali lipat, 100 kali lipat, hingga 1000 kali lipat. Untuk perlu dinotis, ini untuk mikroskop optik ya, bukan mikroskop elektron. Nah, di mana penerapan atau pengaplikasian alat mikroskop dalam dunia industri itu sangatlah banyak. Salah satunya yaitu pada industri makanan ataupun minuman, di mana pada industri tersebut digunakan untuk mengecek kualitas dari hasil produksi yang telah dilaksanakan. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka mempelajari mengenai alat mikroskop itu sangatlah penting. Oleh karena itu, praktikum mikroskopi ini perlu dilakukan. Untuk selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Tujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui cara-cara atau metode penggunaan alat mikroskop secara benar. Yang kedua, untuk mengetahui macam-macam bentuk secara mikroskopis dari suatu bahan. Yang ketiga, untuk mengetahui jenis-jenis dari alat mikroskop. Selanjutnya ada manfaat yang pertama yaitu agar praktikan dapat menerapkan prinsip-prinsip penggunaan alat mikroskop dalam dunia industri, khususnya industri bioteknologi. Yang kedua, agar praktikan dapat mengetahui bagian dari alat mikroskop. Yang ketiga, agar praktikan dapat mengetahui hal-hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan mikroskop. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian pembahasan. Di sini pertama kita bahas mengenai mikroskop dan prinsip kerjanya. Mikroskop itu sesuai dengan apa yang telah kita bahas di depan. Mikroskop itu adalah suatu alat optik yang terdiri dari gabungan lensa-lensa yang membuat objek berukuran kecil yang tidak dapat dilihat mata secara langsung menjadi terlihat lebih besar. Nah, prinsip kerja mikroskop itu didasarkan oleh pembiasan dua kali, yaitu pada lensa objektif dan lensa okuler. Di mana pada lensa objektif ini dihasilkan suatu bayangan yang memiliki sifat nyata, terbalik, dan diperbesar. Sedangkan lensa okuler ini dia menangkap bayangan dari lensa objektif dan dihasilkan sebuah bayangan yaitu yang memiliki sifat maya, terbalik, dan diperbesar. Di mana dari hasil bayangan-bayangan tersebut nantinya akan dihasilkan suatu perbesaran tertentu yang sesuai dengan hasil kali antara perbesaran lensa objektif dan lensa okuler tersebut. Oleh karena itu nantinya benda yang berukuran mikroskopik akan dapat diamati dengan mata dikarenakan adanya pembesaran dari lensa-lensa tersebut. Seperti itu. Untuk selanjutnya ada hal-hal yang perlu diperhatikan saat menggunakan mikroskop. Yang pertama, selalu membawa mikroskop dengan dua tangan agar tidak jatuh. Yang kedua, bila menggunakan prepar basah, tabung mikroskop selalu dalam keadaan tegak. Berarti meja dalam keadaan datar ini berlaku bagi mikroskop dengan tabung tegak, namun tidak berlaku untuk mikroskop dengan tabung miring. Yang ketiga, pada prepar basah harus selalu ditutup dengan gelas penutup saat dilihat di bawah mikroskop. Yang keempat, selalu menjaga kebersihan lensa-lensa mikroskop termasuk cermin. Yang kelima, bila ada bagian mikroskop yang bekerja kurang baik atau hilang, segera laporkan pada laporan. Yang keenam, tidak dibenarkan melepas lensa-lensa mikroskop dari tempatnya. Yang ketujuh, setelah selesai menggunakan mikroskop, pasang lensa objektif dengan benar dengan pembesar paling rendah pada kedudukan lurus ke bawah.
Oke, selanjutnya di sini ada macam-macam mikroskop, di mana secara umumnya mikroskop itu dibagi menjadi dua, yaitu mikroskop cahaya atau optik dan mikroskop elektron. Nah, sedangkan untuk mikroskop elektron sendiri ini itu dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu ada SEM atau Scanning Electron Microscopy dan TEM yaitu Transmission Electron Microscopy. Di sini kita bahas dulu perbedaan antara mikroskop optik dan mikroskop elektron. Secara umumnya untuk mikroskop elektron itu menggunakan berkas pembawa informasinya itu berupa elektron, sedangkan pada mikroskop cahaya itu menggunakan cahaya. Kemudian untuk dari medianya sendiri, kalau mikroskop cahaya itu umumnya menggunakan media udara, sedangkan mikroskop elektron itu menggunakan media yang vakum. Selanjutnya juga ada lensa, mana lensa yang kita gunakan kalau di mikroskop optik itu berupa gelas, sedangkan mikroskop elektron itu berupa elektromagnetik. Kemudian kita tinjau dari perbedaan antara SEM dan TEM. Nah, ini kita masuk ke perbedaan dari mikroskop elektron itu sendiri ya. Jadi untuk mikroskop elektron ini pada SEM itu dia menghasilkan hasil interpretasinya itu berupa 3 dimensi. Jadi permukaannya dapat terlihat, dapat diamati secara langsung. Kemudian untuk perbesarannya sendiri itu biasanya kalau SEM itu sekitar 150.000 kali. Nah, sedangkan TEM atau Transmission Electron Microscopy ini dia menghasilkan hasil interpretasinya berupa 2 dimensi, tapi bisa sampai ke struktur-strukturnya. Dan untuk perbesarannya sendiri itu dia hingga 500.000 kali, seperti itu. Oke, selanjutnya. Untuk selanjutnya ada cara untuk merawat mikroskop. Yang pertama, mikroskop harus disimpan di tempat yang sejuk, kering, bebas debu, dan bebas dari uap, asam, dan basah. Yang kedua, bagian mikroskop non-optik terbuat dari logam atau plastik dapat dibersihkan dengan menggunakan kain flanel. Yang ketiga, lensa-lensa mikroskop, okuler, objektif, dan kondensor dibersihkan dengan menggunakan tisu lensa yang diberi dengan alkohol 70%. Dan jangan sekali-sekali membersihkan lensa menggunakan sapu tangan atau lap kain. Yang keempat, sisa minyak imersi pada lensa objektif dapat dibersihkan dengan silen. Pada penggunaan silol haruslah diperhatikan. Jangan sampai cairan silen menempel pada bagian mikroskop non-optik. Yang kelima, sebelum menyimpan mikroskop, bersihkan selalu mikroskop tersebut, terutama hapus semua minyak imersi di permukaan lensa, sehingga partikel yang halus tidak menempel dan menggumpal serta mengering. Yang keenam, sebelum menyimpan mikroskop, meja mikroskop diatur lagi dan lensa objektifnya dijauhkan dari meja preparat dengan memutar alat penggeraknya ke posisi semula. Dan kondensor diturunkan kembali, lalu lampunya dikecilkan dengan intensitas cahaya yang kecil, lalu dimatikan jika mikroskop listrik. Oke, selanjutnya yaitu kita bahas mengenai bagian-bagian pada mikroskop. Di sini kita tinjau pada mikroskop optik, di mana yang bisa kita lihat pada gambar di samping itu ada gambar sebuah mikroskop monokuler yang dimana sudah terdiri dari beberapa bagian yang ditunjukkan oleh alfabet. Nah, di sini kita berikan keterangan untuk yang A itu merupakan lensa okuler, di mana lensa okuler itu adalah lensa yang paling dekat dengan mata pengamat. Kemudian ada B, yaitu tabung mikroskop, di mana tabung mikroskop ini berfungsi untuk mengatur fokus yang menghubungkan lensa objektif dan lensa okuler. Kemudian pada bagian C, itu adalah revolver yang digunakan sebagai tempat bergantungnya lensa objektif. Kemudian untuk part D dan E itu adalah lensa objektif perbesaran lemah dan lensa objektif perbesaran kuat. Di mana lensa objektif ini adalah lensa yang letaknya dekat dengan objek yang akan diamati. Kemudian ada F, yaitu meja mikroskop, di mana meja mikroskop ini digunakan untuk meletakkan preparat yang nantinya akan kita amati. Kemudian ada part G, yaitu klip, di mana klip ini digunakan untuk menjaga agar preparat itu tidak bergerak-gerak. Kemudian ada H, yaitu hoki mikroskop, yang dimana digunakan untuk menyangga dari tubuh mikroskop itu sendiri. Kemudian ada I, yaitu cermin, yang dimana digunakan untuk merefleksikan dari cahaya itu sendiri. Kemudian ada J, itu diafragma. Diafragma ini digunakan untuk mengatur besar kecilnya cahaya yang akan diteruskan ke mata pengamat. Kemudian ada K,
ada lengan mikroskop atau pegangan, di mana fungsinya ini untuk membawa mikroskop. Jadi saat mikroskop akan dipindahkan, itu kita memegang tangan kanan memegang lengan mikroskop dan tangan kirinya itu kita memegang kaki mikroskop. Tuh. Selanjutnya ada L dan M, ini ada pemutar halus dan pemutar kasar. Dimana kalau untuk pemutar halus atau micrometer scope yang kita kenal biasanya itu digunakan untuk menaik dan menurunkan tubuh secara lambat. Sedangkan untuk mikroskop atau untuk makrometer scope atau pemutar kasar ini digunakan untuk menaik dan menurunkan tubuh secara cepat. Seperti itu. Tubus itu yang dimaksud adalah mikroskop. Nah, oke, next. Untuk selanjutnya ada persamaan mikroskop cahaya dengan elektron, dengan mikroskop elektron. Sistem yang pertama itu sistem iluminasinya atau pencahayaan. Keduanya sama-sama terdiri dari atas sumber radiasi dan lensa kondensor yang mengalirkan radiasi elektron ke arah objek. Lensa kondensor bertugas untuk memfokuskan sinar radiasi dari sumber radiasi pada objek. Yang kedua yaitu objek sama-sama terletak di antara sumber cahaya dan sistem pencitraan. Yang ketiga, kedua mikroskop ini sama-sama menggunakan lensa objektif dan lensa proyektor pada sistem pencitraannya. Lensa objektif yang digunakan untuk memfokuskan berkas setelah melewati spesimen atau objek, dan lensa proyektor digunakan untuk memperbesar gambar. Yang keempat, sistem perekam gambar. Kedua mikroskop ini sama-sama bertugas untuk mengubah radiasi menjadi gambar permanen yang dapat dilihat. Next. Oke, selanjutnya setelah kita membahas persamaan antara mikroskop cahaya dan elektron, kita sekarang membahas perbedaan antara mikroskop cahaya dan elektron. Yang dimana hal ini telah saya singgung sebelumnya di depan tadi. Oke, di mana di sini ada perbedaan antara mikroskop cahaya dan elektron yang ditampilkan dalam bentuk tabel. Di sini saya tinjau terlebih dahulu dari mikroskop cahaya, di mana untuk pembawa informasinya itu berupa berkas cahaya, panjang gelombangnya sekitar 400 sampai dengan 800 nanometer, medianya menggunakan udara, lensanya itu adalah gelas, sudut lubangnya kurang dari 60 derajat, kemudian visibilitas gambar itu langsung, kemampuan resolusinya itu kurang lebihnya 200 nanometer, untuk pemfokusannya masih dilakukan secara mekanik, yaitu menggunakan makrometer scope atau mikrometer scope. Kemudian untuk kedalaman medan atau fokus itu kurang dari 10 mikrometer. Untuk mekanisme pembentukan kontras itu bisa dari absorpsi cahaya, refleksi, difraksi hamburan, atau fluoresensi. Kemudian untuk yang mikroskop elektron, ini pembawa informasinya itu berupa elektron, panjang gelombangnya sekitar 0,0037 nanometer, medianya adalah vakum, lensanya itu berupa elektromagnetik, sudut lubangnya itu kurang dari 1 derajat. Untuk visibilitas gambarnya itu menggunakan layar fluoresensi atau kamera CCD. Kemampuan resolusinya kurang dari 1 nanometer. Ini untuk titik ke titiknya ya. Untuk selanjutnya ada perbesarannya. Perbesarannya itu sekitar 35 sampai dengan 1 juta kali. Untuk pemfokusannya masih dilakukan secara elektrik. Kedalaman medan atau fokusnya itu 100 mikrometer. Mekanisme pembentukan kontras itu bisa melalui ketebalan massa, difraksi. Untuk ketebalan massa, difraksi ataupun fasanya nanti akan ada di dalam proses pengamatan. Oke, selanjutnya ada aplikasi mikroskop. Pengaplikasian mikroskop sangatlah banyak, salah satunya yaitu pada bidang sains. Pada bidang sains, mikroskop dapat digunakan untuk yang pertama yaitu mendeteksi mikroorganisme yang ingin diteliti. Yang kedua, mendeteksi antigen-antigen dalam hubungan dengan permukaan. Yang ketiga, mendeteksi antigen-antigen dalam sel. Berdasarkan hal tersebut, maka pengaplikasian mikroskop dalam bidang sains sangatlah berarti. Next. Nah, oke, selanjutnya kita masuk ke dalam bentuk-bentuk bakteri, di mana pada umumnya bakteri itu dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu berupa basil, terus berupa kokus, dan berupa spiral. Misalnya kita ambil contoh, di sini ada basil itu ada yang gambarnya seperti kayak persegi panjang, kemudian untuk spiral itu ada berbentuknya bergelombang, sedangkan kokus itu dia berbentuk bulat. Nah, untuk gambar lebih jelasnya bisa dilihat pada tampilan PPT.
Untuk selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pada percobaan. Yang pertama yaitu pencahayaan. Pencahayaan ini memiliki pencahayaan yang tepat pada percobaan itu adalah cahaya yang memiliki daya tembus yang paling besar. Misalnya pada warna ungu karena memiliki panjang gelombang yang kecil. Yang kedua ada intensitas. Tentang intensitas cahaya mempengaruhi hasil dari pengamatan saat menggunakan mikroskop. Semakin terang, maka pengamatan yang diperoleh akan semakin baik. Yang ketiga ada perbedaan Hui. Perbedaan Hui adalah perbedaan monokromatik dari titik aksial. Bila titik aksial dicitrakan oleh balok apertur yang besar, sinar cahaya yang dipancarkan melalui lensa akan berpotongan sedikit. Maka bayangan satu titik bisa berbentuk koma atau seperti komet. Yang keempat, terdapatnya astigmatisme. Astigmatisme juga merupakan perbedaan warna sumbu yang mempengaruhi kejelasan objek yang diamati. Next. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam hasil pengamatan yang kita dapatkan di mana dalam proses percobaan mikroskopi ini. Di mana yang kita amati di sini ada bahan air selokan, ada yeast, jagung, tepung beras, kentang, kapuk, kapas, dan bawang merah. Oke, di mana di sini kita lihat ada gambar pengamatan dan gambar literatur. Daripada hasil pengamatan ini kita itu membandingkan hasil dari proses pengamatan dengan hasil yang telah ada di literatur pada jurnal ataupun pada bidang-bidang pada literatur-literatur tertentu yang mana sudah melakukan proses penelitian terlebih dahulu. Tujuannya itu untuk membandingkan apakah hasil pengamatan yang kita dapatkan itu sudah sesuai apa belum. Nah, di sini kita ambil contoh misalnya ada air selokan. Air selokan itu memiliki gambaran yang seperti itu, seperti pada PPT, di mana di gambar literaturnya tidak ada. Kenapa tidak ada? Ya karena untuk air selokan itu tergantung dari spesimen yang kita ambil. Jadi tidak semua air selokan itu memiliki pola yang sama. Sedangkan untuk yeast, jagung, tepung beras, kentang, kapuk, kapas, serta bawang merah itu umumnya memiliki bentuk mikroskopik yang sama pada setiap bahannya. Makanya pada bahan-bahan yang lain itu terdapat perbandingan antara gambar literatur dan gambar pengamatannya. Di sini saya ambil contoh pada bawang merah. Di sini pada bawang merah itu terdapat pada hasil pengamatan dan hasil gambar literaturnya itu dinyatakan bahwa terdapat inti sel dan memiliki bentuk yang lonjong. Nah, berdasarkan hal tersebut itu kan nantinya sesuai dengan hasil pengamatan kita peroleh itu sesuai dengan data yang ada di literatur tersebut. Nah, untuk sebagian besarnya pada proses pengamatan kali ini itu kita memiliki hasil yang sesuai dengan data-data yang ada di literatur. Seperti itu. Next. Untuk kesimpulannya yaitu yang pertama, bagian-bagian pada mikroskop yaitu lensa okuler, lensa objektif, diafragma, refraktori, cermin, makrometer skrup, mikrometer skrup, revolver, meja preparat, kondensor, lengan mikroskop, dan kaki mikroskop. Yang kesimpulan kedua yaitu pada percobaan ini dapat diketahui bentuk-bentuk mikroskopis dari bahan yaitu air selokan, yeast, jagung, tepung beras, kentang, kapuk, kapas, dan bawang merah secara berturut-turut. Diperoleh bentuk mikroskopisnya yaitu tidak beraturan, fokus, bulat, serabut halus, dan lonjong. Pada yang kesimpulan yang ketiga yaitu pada umumnya mikroskop terdiri dari dua jenis mikroskop yaitu mikroskop cahaya dan mikroskop elektron. Oke, sekian presentasi mengenai hasil review modul mikroskopi pada praktikum mikrobiologi industri ini.
Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Insinyur Suprihatin Magister Teknik selaku dosen pembimbing dalam praktikum mikrobiologi industri pada grup F ini. Kemudian tak lupa juga kita ucapkan terima kasih kepada Pak Erwan Adi Saputro, STMT PhD, selaku dosen penilai pada modul mikroskopi praktikum mikrobiologi industri ini, dan tak punya lupa juga kita ucapkan terima kasih kepada asisten laboratorium pengantar teknik kimia 2, yaitu Mas Firhan Adam, atas bimbingannya dalam proses penyusunan laporan resmi modul 2 ini. Sekian dari kami, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.